kelompok web programming KRL. Nah, di sini kami akan mempresentasikan bagaimana project web programming KRL ini. Oke. Nah, jadi untuk daftar presentasi yang akan kami jelaskan itu yang pertama ada introduction, kemudian ada problem statement atau latar belakang masalah, kemudian inovasi atau solusi yang bisa diberikan terkait teknologi dari web programming, dan juga fitur apa aja, dan terakhir adalah preview atau testimoni dari web kami. Nah, jadi dari introduction untuk KRL itu apa sih? Jadi memang KRL ini memang public transportation yang memang kita ketahui ya. Nah, jadi di dalam KRL itu mempunyai banyak layanan, dan dari layanan itu bagaimana kami bisa mengintegrasikan teknologi yang menggunakan programan web. Nah, ini hanya berupa sejarah atau pengenalan lebih dalam terkait KRL itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana sih web itu bisa berkontribusi terhadap kebutuhan dari penumpang yang sekarang tuh banyak menggunakan public transportation. Nah, dari tahun ke tahun itu udah pasti meningkat ya. Dan dari situ kami berinisiatif atau memberikan solusi dari produk web ini sehingga dapat bermanfaat bagi para penumpang atau customer di setiap area KRL di Jabodetabek. Nah, jadi latar belakangnya apa sih? Nah, jadi kita bisa lihat data dari databook.katadata.co.id bahwasanya dari tahun ke tahun itu lonjakan dari penggunaan public transportation termasuknya KRL itu makin meningkat. Nah, dari situ kami bisa melihat bahwasanya potensi dari teknologi web itu sangat berkontribusi terhadap kemudahan para penumpang dalam mengakses atau mengakses informasi dari KRL tersebut. Nah, jadi di dalam fitur KRL web itu apa aja sih? Jadi di situ ada beli kartu. Nah, di mana di situ kita bisa membeli kartu untuk penumpang baru baik yang belum punya ya. Dan dari situ penumpang dapat memilih jenis kartu seperti mungkin KMT atau kartu multi trip. Kemudian ada kartu bank yang bekerja sama seperti Flash, e-money, Breezy, dan lainnya. Nah, jadi dari selanjutnya adalah top up saldo. Nah, jika penumpang sudah mempunyai kartu dan di situ penumpang ingin mengisi saldo, di situ bisa gitu di aplikasi web ini. Nah, di situ fitur pengisian saldo itu bisa beberapa jenis juga, baik yang KMT maupun bank, dan di situ bisa di scan barcode dari pengisian saldonya. Nah, dari selanjutnya adalah live chat. Nah, di mana sih live chat ini bisa berkontribusi terkait permasalahan yang dirasakan oleh penumpang. Nah, jadi situ penumpang bisa bertanya apapun. Nah, kemudian ada fitur bantuan. Di sini hanya informasi bantuan yang bisa dibaca oleh para penumpang. Nah, jadi untuk membukanya apa sih? Yang pertama kita memang harus membuka exam dulu. Kemudian kita harus start atau menjalankan MySQL dan Apache NG. Nah, selanjutnya adalah kita bisa membuka localhost folder web kita, yaitu contohnya kalau saya localhost KRL, nama folder yang ada di project kami. Nah, selanjutnya adalah fitur membeli kartu. Nah, fitur membeli kartu ini bisa kita isi formnya, contohnya nama saya, kemudian email, dan juga kartu apa aja yang mau dibeli. Nah, di situ baru kita bisa submit. Nah, di sini udah bisa connect database. Nah, ketika connect database, data yang udah kita input bisa terlihat di MySQL-nya. Nah, kemudian ada fitur top up, di mana fitur top up ini kita bisa top up dari kartu yang kita punya, karena setiap kartu itu punya nomor dan kodenya nomor si kartu. Nah, di situ kita bisa masukkan nomornya, contohnya jenis kartunya apa, kemudian nomor kartunya apa, dan juga jumlah isi saldo yang bisa kita top up. Dari situ baru akan muncul barcode yang bisa kita QR untuk membayar saldo yang wajib kita bayar ketika kita mengisi saldo kartu kereta kita. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwasanya kartu kita itu udah connect ke database yang ada di table top up. Nah, kemudian kita bisa melihat rute KRL ya, dimana di sini kita tambahan rute KRL, button rute KRL, dimana kalau para penumpang bisa melihat rute KRL tuh dari
mana dari sama sampai kemana aja. Kemudian di sini kita bisa lihat live chat. Nah, di live chat juga bisa memudahkan para penumpang untuk SMS by si admin tersebut. Nah, jadi manfaatnya itu apa sih? Nah, jadi manfaatnya adalah para penumpang bisa memudahkan pengguna atau penumpang untuk mengakses layanan KRL seperti online order, top up, hingga akses panduan mencari jadwal kereta. Dan di situ kita bisa mendukung program pemerintah, yaitu menggunakan transportasi umum massal untuk beraktivitas maupun lainnya. Nah, di sini saya akan testimoni aplikasi kita. Jadi di sini saya sudah menjalankan IM-nya ya, Apache. Nah, kalau kita dan MySQL, nah di sini kita bisa lihat PHP-MyAdmin saya nih, database-nya di sini, dan di sini KRL yaitu database-nya. Nah, kemudian saya bisa membuka localhost KRL. Nah, sini kebuka ya. Nah, ini udah indeks PHP, di mana di situ ada fitur kartu KAI, beli, top up, dan juga open router, dan juga live chat. Nah, di mana contoh kita beli nama saya Ahmad, kemudian ahmad@gmail.com. Nah, kemudian jenis kartunya mungkin saya mau beli yang plus BCA atau e-money card, mandiri card. Nah, kemudian saya submit. Nah, di sini saya sudah masuk ke database-nya si order. Ketika itu saya udah melihat bahwa nama saya dan apa yang saya beli ada. Nah, selanjutnya di sini saya klik lagi ya. Di sini saya mau isi top up saldo. Nah, di situ kan kita udah beli. Nah, jenis kartunya apa tadi? e-money card. Nah, kemudian nomornya misalnya kemudian jumlah saldo mungkin 100.000 gitu. Nah, dan di situ kita bisa bayar ya. Nah, di situ kita udah bisa connect top up. Nah, jadi udah keluar ya. Nah, jadi selanjutnya adalah kita bisa open rute. Nah, di sini ada rutenya juga ya. Nah, selain ada rute, kita juga bisa live chat. Ini di sini. Tadinya bisa. Nah, jadi itu adalah hasil testimoni web kami. Nah, berikut tim kami. Ada saya, Ferdi Rahman, kemudian ada Abian, kemudian ada Arkan, kemudian ada Torik, dan juga ada Alia Masyara, dan juga ada Akmal. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.